Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mau ucapkan terima kasih banyak kepada ibu-ibu semua di sini karena sudah bersedia meluangkan waktunya mendengarkan apa yang ingin saya bagikan dari hasil saya mempelajari modul tentang transisi PAUD SD sesi 1 di Metro Merdeka Mengajar. Jadi melalui kesempatan ini saya ingin membagikan aksi nyata yang telah saya buat berdasarkan hasil belajar saya di PMM seperti itu. Nah, sebelum saya memaparkan aksi nyata, mungkin saya sedikit memaparkan materi tentang transisi PAUD SD ini seperti apa, supaya nanti ketika saya memberikan gambaran aksi nyata saya, ibu-ibu di sini bisa memberikan umpan balik tentang aksi nyata yang saya buat. Jadi transisi PAUD SD adalah proses di mana anak berpindah dari perannya sebagai peserta didik PAUD menjadi peserta didik SD. Transisi yang efektif adalah anak tidak perlu melakukan terlalu banyak penyesuaian sebagai akibat dari perpindahannya. Jadi kalau anak-anak masuk SD itu kan ibu-ibu ya, ada yang kondisinya tuh beda-beda. Ada yang dia berasal dari PAUD, ada yang tidak mendapatkan kesempatan dia bersekolah dulu di PAUD, ada yang langsung ke SD. Jadi karena adanya kondisi yang berbeda-beda, maka harus ada penyesuaian pembelajaran baik itu di PAUD maupun di SD, harus ada penyesuaian seperti itu. Mengapa kondisi peserta didik bisa berbeda-beda? Yang pertama, laju perkembangan anak berbeda-beda. Itu kita sudah sama-sama paham ya, apalagi ibu semua di sini guru PAUD. Kemudian yang kedua, tidak hanya laju perkembangan, namun kesempatan belajar setiap anak berbeda. Seperti saya bilang tadi, ada anak yang tidak bisa mengikuti jenjang PAUD dulu langsung masuk ke SD. Ada juga anak yang tidak bisa bersekolah PAUD, mungkin karena lokasi jarak dari rumah ke sekolah juga jauh mungkin seperti itu. Jadi mereka memilih untuk langsung masuk ke SD. Dan kemudian yang ketiga, dimanapun titik berangkat anak, mereka berhak mendapatkan haknya yang sama, yaitu memiliki kemampuan fondasi agar dapat siap bersekolah dan menjadi pembelajar sepanjang hayat. Nah, ini yang kalau menurut saya setelah mempelajari modul 1 dan 2 itu, ini titik berat dari transisi PAUD ke SD ada di poin 3. Kenapa saya katakan demikian? Karena di setiap anak itu tingkat pencapaian kemampuan fondasinya ketika masuk ke SD itu berbeda-beda, termasuk di PAUD juga. Ketika anak masuk di PAUD, di hari pertama masuk sekolah, boleh kita bisa lihat anak-anak itu ada yang sudah berani, ada yang masih harus ditunggui, ada yang dari rumah itu anak sudah duluan kenal huruf, ada anak yang belum tahu apa-apa sama sekali. Nah, itu makanya dikatakan itu titik berangkat. Artinya titik awal atau kondisi capaian awal anak itu, setiap anak ketika masuk di jenjang sekolah yang berbeda itu juga berbeda-beda. Nah, ada 6 kemampuan fondasi di sini. Nah, ini ada 6 kemampuan fondasi yang perlu dibangun ketika kita mempersiapkan anak-anak mau masuk ke jenjang SD. Dan di SD di kelas 1 dan 2, di mana anak masih berada pada fase fondasi, itu harus dilanjutkan lagi seperti itu. Jadi tidak berhenti sampai di PAUD, di SD kelas 1 dan 2 itu kemampuan fondasinya diasah lagi, dikembangkan lagi. Nah, di sini saya ditugaskan di PMM itu ada, kalau Bapak Ibu pernah masuk ke PMM, di PMM ketika masuk ke sudah belajar modul 1, modul 2, nanti di akhirnya ada tuntutan aksi nyata. Nah, ini yang saya ingin bagikan ke ibu-ibu. Jadi di tugas aksi nyata untuk modul 1 dan 2 untuk materi transisi PAUD SD sesi 1, tugas aksi nyatanya adalah diminta untuk merancang kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS selama 3 hari pertama. Jadi ada 5 hal, ini 5 hal ini yang saya lupa bahas ibu-ibu ya. Jadi ada 5 kegiatan wajib ketika kita melakukan masa pengenalan lingkungan sekolah. Yang pertama, pengenalan potensi diri siswa baru.
Yang kedua, membantu siswa beradaptasi dengan lingkungan sekolah dan sekitar. Yang ketiga, menumbuhkan motivasi, semangat, dan cara belajar yang efektif. Yang keempat, mengembangkan interaksi positif antara siswa dan warga sekolah. Dan yang terakhir, menumbuhkan perilaku positif. Nah, yang pertama, ini untuk hari pertama saya rancang kegiatan wajibnya yang saya pilih ada di sini untuk pengenalan potensi diri siswa dulu. Itu yang pertama. Kemudian tujuan aktivitasnya anak saling mengenal antara guru dan teman sekelasnya. Jadi bentuk kegiatannya, tahapan aktivitasnya yang pertama, guru menyanyikan lagu perkenalan. Aku punya dua mata, yang seperti itu ibu-ibu tahu kan ya semua. Ya, yang itu. Kemudian ketika guru menunjuk salah satu anak saat jeda lagu tersebut, maka anak tersebut harus menyebutkan nama sambil menunjukkan gaya favoritnya. Kemudian dilanjutkan dengan aktivitas kedua, yaitu guru menyediakan berbagai bentuk gambar buah-buahan dengan warna beragam serta tulisan nama anak. Jadi bukan anak yang menulis tapi sudah ada namanya. Ya, itu artinya kita kenali dulu, mengenalkan dulu, bukan langsung drilling kamu harus tulis namanya kan. Jangan sampai ke sana ya. Jadi yang disediakan gambar buah-buahan, berbagai macam buah, bukan hanya satu bentuk saja. Kemudian ada nama tulisan anaknya. Kemudian anak diminta untuk menempelkan tulisan pada gambar yang dijadikan sebagai ID card selama kegiatan MPLS. Jadi anak itu dipersilakan untuk memilih gambar buah-buahan yang paling dia suka, kemudian ditempeli dengan namanya, dijadikan ID card selama kegiatan MPLS. Nah, kemudian anak diberi kesempatan memperkenalkan diri dan menceritakan alasan memilih pola gambar tersebut. Gitu. Jadi kalau anaknya pilih gambar buah apel, kira-kira kenapa memilih gambar buah apel? Kan jawabannya banyak tuh. Mungkin saya suka makan apel, atau ada yang saya memilih gambar apel karena warnanya merah, gitu. Atau saya suka saja. Nah, itu tugasnya guru, mengenali potensi siswa itu di situ. Kita kan sebagai guru harus kreatif ya dengan berbagai pertanyaan pemantik ketika anak menunjukkan perilaku tertentu. Jadi harus istilahnya apa ya? Jeli begitu ya, harus jeli guru itu bagaimana melihat sikap-sikap yang ditunjukkan oleh anak. Itu hari pertama. Yang hari kedua, kegiatan wajib yang saya pilih di sini yang pertama tadi masih pengenalan potensi diri siswa baru. Yang kedua, kegiatan wajib menumbuhkan motivasi, semangat, dan cara belajar efektif sebagai siswa baru. Yang ketiga, menumbuhkan perilaku positif antara lain kejujuran, kemandirian, sikap saling menghargai, dan seterusnya. Tapi yang saya titik beratkan di sini adalah kemandiriannya. Nah, tujuan aktivitasnya yang pertama, anak menunjukkan potensi yang dimilikinya. Yang kedua, anak mengembangkan sikap kemandirian dan dalam berkegiatan. Yang ketiga, menumbuhkan motivasi anak sehingga anak memaknai belajar dengan aktivitas yang menyenangkan. Kemudian tahapan aktivitasnya, jadi kegiatannya itu dalam bentuk menghias foto diri anak. Jadi kita guru meminta anak dan orang tua membawa foto dari rumah, fotonya masing-masing. Kemudian guru menyiapkan berbagai media seperti kertas warna, bahan alam, dan atau luspart lainnya, bahan alam yang ada di sekitar sekolah, luspart juga yang ada di sekitar sekolah. Kemudian yang akan digunakan untuk menghias bingkai fotonya anak-anak. Anak diminta untuk menempelkan foto dirinya pada kertas, kemudian anak menghias sesuai dengan gagasannya menggunakan bahan-bahan yang tersedia. Yang ketiga, hasil karya setiap anak dipajang di salah satu sudut ruang kelas sebagai bentuk apresiasi. Itu kegiatan hari kedua. Dan yang hari ketiga, kegiatan wajibnya saya pilih 3, yaitu poin untuk membantu siswa beradaptasi dengan lingkungan sekolah dan sekitarnya. Kemudian tadi masih mengembangkan interaksi positif antara siswa dan warga sekolah. Dan yang terakhir, menumbuhkan perilaku positif. Tujuan aktivitasnya yang pertama, anak mengenali lingkungan sekolah dan sekitarnya dengan cara yang menyenangkan. Yang ketiga, anak juga membangun relasi dengan siswa teman sebayanya.
Nah, jadi kegiatannya dikemas dalam bentuk games mencari harta karun. Yang pertama, seperti apa kegiatannya? Guru menyiapkan berbagai benda, bisa dalam bentuk gambar juga, yang diletakkan di area lingkungan sekolah, sekitar sekolah, boleh di halaman, boleh di dalam kelas, begitu, tergantung situasinya. Kadang-kadang kalau mau di luar kan kondisi cuaca mungkin tidak mendukung, begitu. Yang jelas gambar-gambar ini atau benda-benda ini diletakkan di lingkungan sekitar sekolah sehingga anak bisa mengenali lingkungan sekolahnya dari kelas 1, dari kelas yang ini misalnya kelas A ke kelas B atau ke ruang kepala sekolah juga boleh, terus di halaman itu lebih bagus lagi. Kemudian guru mengelompokkan anak melalui permainan mencari pasangan. Itu permainan mencari pasangan kan banyak ya, ada menggunakan bilangan, pokoknya bagaimana lah caranya mengelompokkan anak-anak seperti itu. Kemudian setiap kelompok ditugaskan untuk mencari satu benda atau gambar yang berbeda. Kemudian guru dapat memberikan clue untuk memudahkan siswanya seperti itu. Jadi nanti gurunya mungkin kasih tahu, carilah benda berwarna merah berbentuk bulat seperti itu di sekitar lingkungan sekitaran. Nanti bekerja sama dengan kelompoknya. Disitulah yang tujuannya membangun relasi dengan teman sebayanya. Kemudian yang terakhir, setiap kelompok diminta untuk menceritakan bagaimana mereka menyelesaikan games tersebut. Nah, kalimat atau pemantik yang bisa digunakan salah satunya adalah di mana kalian mendapatkan menemukan benda tersebut, supaya anak bisa menceritakan, oh tadi Bu saya dapatnya di ruang kelas A misalnya, begitu. Nah, ruang kelas A itu ada di mana, begitu. Jadi anak menceritakan bagaimana dia mengenali lingkungan sekolahnya. Nah, mungkin itu saja aksi nyata yang saya buat. Jadi ada 3 hari. Hari pertama tadi games perkenalan, hari kedua menghias bingkai foto, dan yang ketiga games mencari harta karun. Kalau mungkin itu saja yang saya paparkan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ada mau minta tolong untuk ibu-ibu mengisi umpan balik, formatnya dalam bentuk format Google Form. Bisa diisi, nanti saya share link Google Form-nya. Terima kasih atas perhatiannya ibu-ibu. Semoga kegiatan berbagi ini bisa bermanfaat baik bagi saya maupun bagi ibu-ibu. Akhir kata, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.